Lagi-lagi MC diusir dari party. Jujur, aku tuh udah bosan dengan premis seperti ini. Kayaknya tiap musim itu pasti ada aja anime yang premisnya dibuang dari party. Jadi anime ini tuh berjudul Yusa Party wo Oida Sareta Kinyo Binbo, atau yang dalam bahasa Inggris berjudul Jack of All Trades Party of None. Untuk penjelasan premis atau sinopsis lalu studio dan seiyunya bisa kalian tonton di video saya sebelumnya. Di sini di video ini aku tuh hanya akan mereview episode 1 dari anime ini. Jadi di awal anime ini kita tuh langsung disuguhkan dengan pemandangan dungeon gelap yang berbentuk lorong. Seperti lorong yang terbuat dari semacam batako gitu. Ya tipikal desain dungeon atau ruang bawah tanah Eropa gitu. Di awal juga kita langsung diperlihatkan sang protagonis Orhundura yang melawan monster dungeon. Yang entah kenapa konsep dari dungeon dan monsternya itu sangat-sangat mirip dengan Danmachi. Monsternya itu ketika dikalahin tidak mengeluarkan darah merah. Dan ketika mati pun mereka langsung berubah jadi kristal atau semacam batu gitu. Ya sangat mirip dengan Danmachi banget kan. Terutama dari logik mengalahkan monsternya yang berubah jadi kristal atau batu sihir gitu. Tapi dari segi pemandangan dungeonnya bagi aku jauh banget dari Danmachi. Ini tuh kayak lorong gelap doang. Sedangkan Danmachi itu benar-benar terasa seperti dunia bawah yang menyeramkan tapi indah karena penuh akan warna. Nah episode pertama ini tuh tidak terlalu fokus pada monsternya, tapi fokus pada pengenalan sang protagonis. Termasuk pengenalan latar belakang dan motivasi dari si protagonisnya. Dan pengenalannya itu kebanyakan dinarasikan secara gamblang. Jadi kita itu bisa langsung tahu masalah si protagonis. Bagi aku tipe pengenalan protagonis lewat narasi secara gamblang itu bagi aku ya kurang hook. Karena kita itu langsung kenal dengan si protagonis. Jadi tidak ada kesan misterinya. Bagi aku pengenalan protagonis yang baik itu ada di Takopi. Karena pengenalannya itu tidak lewat narasi, tapi lewat adegan. Di Takopi kita itu diperlihatkan Shizuka yang selalu murung. Membuat kita itu bertanya-tanya ada apa yang terjadi. Apa yang terjadi pada Shizuka. Dan tiba-tiba kita pun diberikan Shizuka yang kotor dan tiba-tiba juga Shizuka gantung diri dia. Itu keren banget karena ngajak kita untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Shizuka. Bikin kita itu berteori apakah Shizuka ini tuh jadi korban pembulian ataukah ada masalah apa. Dan itu adalah pengenalan protagonis yang baik. Karena kita diajak untuk mencari tahu secara perlahan, bukan dijelaskan secara gamblang. Jadi dari cara pengenalan karakternya aku tuh kurang suka banget karena aku tidak diajak untuk dekat dengan protagonisnya. Dan kalau kita tidak dekat, ya kita pasti tidak peduli dengan protagonisnya. Terlebih kehidupan protagonis yang baik-baik saja setelah dibuang dari party pahlawan membuat aku makin tidak peduli dengan kehidupan si protagonisnya. Selain itu bagi aku desain karakter dari protagonisnya itu sangat membosankan karena sangat-sangat mirip dengan Kirito. Entah kenapa aku tuh bosan banget dengan desain protagonis tinggi ramping, wajah putih tampan dengan rambut hitam pendek. Karena ya itu tuh adalah desain karakter yang sangat-sangat Kirito banget. Dan aku bosan dengan desain karakter seperti ini. Aku tuh terkadang suka rindu sama desain karakter yang aneh dengan rambut yang abstrak kayak Yu-Gi-Oh. Atau ya minimal warna rambutnya yang warna-warni, jangan yang hitam mulu karena itu pasti bikin bosan. Nah ngomongin warnanya, aku tuh suka banget dengan palet warna anime ini yang condong ke arah marun atau gelap kecoklatan. Anime itu memang penuh akan warna, tapi warnanya itu tidak mencolok karena mereka lebih mengambil warna yang gelap. Jadi aku suka banget dengan warnanya. Nah karena anime itu punya palet warna gelap kecoklatan dengan premis dibuang dari party, bikin anime ini tuh mirip banget dengan anime The Banished Court Magician, sebuah anime yang tayang di musim lalu. Membuat anime ini tuh punya tema yang serasa didaur ulang karena punya premis yang sama. Yang membedakan cuma gimmicknya aja. Kalau di anime ini gimmicknya si protagonis itu jadi pelatih anggota baru petualang rank S. Tapi serius dua anime ini yaitu Yusa Party dan juga Banished Court Magician punya episode 1 yang mirip banget. Samanya itu mulai dari warna, role protagonis sampai formula premisnya. Serius dua anime itu mirip banget premisnya. Si protagonisnya itu kan punya rambut hitam pendek dan dia seorang penyihir. Lalu si protagonis ketemu dengan cewek rambut merah yang juga sama-sama penyihir.
Dan ternyata si cewek dan protagonis itu punya hubungan. Mereka saling kenal, mereka saling menghormati. Dan si cewek ini jadi penyelamat si protagonis. Itu sama banget, persis banget. Dan aku sudah bosan dengan premis yang seperti itu. Aku bosan banget. Ya, dari segi protagonis sangat-sangat membosankan. Bagi aku sangat-sangat membosankan banget. Lalu apakah heroinnya juga membosankan? Ya, bagi aku dari heroin pertama yang Twin Tail yaitu Sophia Claudel, jujur sangat membosankan juga. Karena Sophia itu tipikal imoto, lucu, polos, lemah, dan selalu butuh bantuan. Untuk heroin keduanya yaitu Selma Claudel, yaitu tipikal heroin wanita dewasa yang punya pemikiran dewasa dan juga pemikiran wanita karir. Jadi bukan tipikal heroin yang beban, tapi heroin yang mau berjuang dengan si protagonis. Bagi aku Selma itu mirip banget dengan karakter Julius dari Gakusen Toshi Asteris. Bedanya Selma itu punya dada yang gede. Ya, bagi aku cocok aja sih wanita dewasa yang berani dengan dada gede. Sangat-sangat cocok. Dan bagi aku justru yang mungkin yang lebih menarik sih ya karakter Selma ini daripada si protagonis dan juga si heroin pertama yaitu Sophia. Bagi aku justru Selma lah yang menarik karena dia adalah seorang wanita yang berani, wanita yang berkarir, wanita yang terlihat seperti ingin berjuang, atau wanita yang mandiri gitu. Jadi aku lebih tertarik dengan si Selma-nya ketimbang si protagonisnya. Nah, untuk karakter sampingannya sejauh ini yang menonjol itu ada 3, yaitu karakter-karakter mantan rekan si protagonis yang ngekick protagonis dari party pahlawan. Yang kayaknya kita itu akan lupa dengan 3 karakter ini karena sangat-sangat stereotip karakter arogan yang jahat. Jadi kayaknya nggak usah kita bahas karena aku juga udah lupa dengan 3 karakter ini. Termasuk juga aku sudah lupa dengan nama-nama mereka. Jadi dari premis lalu pengkarakteran itu bagi aku sangat-sangat daur ulang, sangat-sangat biasa aja, dan terlebih tidak ngehook. Lalu bagaimana dengan visualnya? Visualnya bagi aku untuk tahun 2026 bagus tapi biasa aja atau ya standar gitu. Tadi aku juga udah sedikit bahas dari segi warna dan desain karakternya, yaitu warnanya yang bagi aku nyaman banget dan desain karakternya yang cakep tapi mainstream. Sebagai cowok, aku tuh tidak merasa jatuh cinta pada heroinnya karena desainnya itu bagi aku biasa aja. Nah, untuk karakter cowoknya bagi aku sangat dibuat untuk jadi karakter yang tampan. Bikin aku tuh curiga kayaknya yang desainnya itu adalah cewek, karena yang cakep itu cuma karakter cowok doang. Lalu untuk dari segi animasi bagi aku bagus aja, lancar banget, sangat nyaman ditonton. Nah, dari segi pergerakan saat glutnya, karena ini tuh adalah anime action, pasti ada glutnya kan. Nah, bagi aku adegan glutnya itu kurang bagus bagi aku. Karena mereka itu pakai 2 cara untuk mendeliver adegan glutnya, yaitu satu dengan menggunakan freeze frame atau yang sekarang lebih dikenal dengan slideshow PPT. Lalu kedua dengan full 3D CG. Jadi ketika gelut pakai 2D animation, mereka itu cenderung slideshow PPT dengan freeze frame. Atau ketika gelut full gerakan dengan wide angle, anime itu cenderung pakai full 3D CG. Jadi anime ini tidak ada gelut pakai full 2D. Cuma ada 2 pilihan. Kalau mau 2D ya freeze frame atau slideshow. Kalau mau full gerakan ya 3D CG. Itu yang aku dapatkan di gelut episode 1-nya. Nah, bagaimana dengan latar dunianya? Anime ini tuh bagi aku berlatar fantasi medieval JRPG. Jadi dunianya itu seperti Eropa zaman medieval, tapi bersih banget dengan karakter yang pakai baju yang sangat modern. Kayak mana mungkin sih di zaman medieval udah ada cewek yang pakai rok mini? Pasti nggak ada kan? Rok cewek di zaman medieval itu panjang-panjang. Makanya aku bilang dunia seperti ini tuh adalah dunia fantasi medieval JRPG. Karena dunianya punya desain Eropa medieval yang sangat bersih dengan baju karakter yang sangat modern. Dan dunia seperti itu sangatlah mirip dengan game-game JRPG. Nah, aku tuh kan ada standar kualitas visual di anime, yaitu Sword Art Online Season 1 2012. Dari visual gelutnya, anime ini tuh masih di bawah SAO S1 2012. Dari segi desain latar dunianya pun bagi aku masih jauh di bawah SAO S1 2012. Tapi secara visual keseluruhan masih nyaman ditonton. Jadi kesimpulannya, episode 1 anime Yusa Party wo Oida Sereta Kinyo Binbo
atau Jack of All Trades Party of None adalah sebuah anime yang sangat biasa, sangat-sangat tidak ngehook saya untuk lanjut nonton. Karena premisnya pasaran banget. Premisnya itu cenderung daur ulang dengan gimmick yang berbeda. Tapi untuk kualitas visualnya masih nyaman ditonton. Adegan gelutnya sih bukan yang terbaik, tapi masih dapat dinikmati. Bagi aku ini tuh adalah anime popcorn. Sebuah anime yang gak perlu kita pikirin kualitasnya. Cukup kita nikmatin fanservice atau keseruan yang dikasih. Itu pun kalau ada fanservice dan keseruannya. Nah, apakah anime ini tuh rekomen untuk ditonton? Kalau kalian bosan nonton anime berkualitas, kalian bisa nonton anime ini. Termasuk bagi kalian yang suka dengan desain karakter cewek yang cantik tapi mudah dilupakan, maka kalian bisa juga nonton anime ini. Termasuk bagi kalian yang suka dengan Seiyu Onishi Saori, sangat cocok untuk nonton anime ini. Karena anime ini ada Seiyu Onishi Saori. Nah, untuk yang nyari kualitas cerita, aku tidak rekomendasikan untuk nonton anime ini. Kayaknya kalian itu lebih baik nonton Golden Kamuy Final Season yang tayang di musim ini kalau kalian nyari anime yang punya kualitas di story-nya. Yaitu dia review episode pertama Yusa Party wo Oida Sareta Kinyo Binbo atau Jack of All Trades Party of None. Jadi terima kasih yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.